Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berkumpul bersama, bertemu di ibadah online The Chosen Generation Ministry tanggal 9 Januari 2022. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, New Season, New Hope. Itu adalah tema kita bulan ini. Sudah terkasih, kita akan masuk di dalam ibadah dan kita akan masuk di dalam worship bersama. Mari kita nikmati hadirat Tuhan bersama. Recording in progress. Berjalan denganmu seperti Daud yang menaruh hidupnya di kakimu, seperti Joshua mengangkat pedang dan membunuh semua raksasa. Ini kami Tuhan, tarik kami Tuhan lebih dalam lagi dalam pelukanmu, di dalam naunganmu, dibawa kepada sayapmu, bawalah kami terbang lebih tinggi. I see the angel of breakthrough. Kiara lama ya raba baso, Kiara lama sandra batayara baba baba basendere lama sendere bedera lama sendere. Biarlah setiap sel kami Tuhan, setiap detak jantung kami Tuhan, setiap denyut nadi kami Tuhan, memuji dan memuliakan dan menyembah Engkau, Yesus Tuhan, Raja segala raja, Allah segala Allah, sebab Engkau yang layak terima pujian, layak terima kuasa dan hormat kami. I see the angel, I see you Lord, I saw Holy Spirit.
Tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Ku hampiri tempat tata kudusmu, ku temukan jantung hatiku. Sebagai dupa yang harum persembahanku, kan ku cium kaki rajaku. Kan ku cium kaki rajaku. Kan ku cium kaki rajaku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku sembahkan. Hanya ini Tuhan
Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku sembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Di dalam penyembahan kita akan selalu mendapatkan pemahaman yang baru, kasih karunia yang baru, dan juga jiwa kita di-refresh lagi oleh pembaharuan yang baru dari Tuhan Yesus. Sudah terkasih, kita akan memasuki firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Saudara Pramitama. Silakan, Saudara Pramitama. Shalom semuanya. Haleluya. Senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah online di awal tahun 2022. Ibadah online dari The Chosen Generation. Ini merupakan suatu permulaan yang baru. Dan pada kesempatan kali ini, sekali lagi The Chosen Generation, saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada kita semuanya, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di menonton online. Nah, tema di bulan Januari ini yang diberikan oleh Pastor Anna adalah New Year, New Hope. Tahun yang baru, harapan yang baru. Dan kali ini juga saya ingin menggunakan platform ini untuk menyampaikan selamat kepada Pastor Anna atas kelahiran anak yang pertama. Anak yang pertama, udah jadi nubuatan. Nanti ada anak yang berikutnya berarti. Anak yang pertama, seorang laki-laki bernama Revo Rasubala. Nama panjangnya itu agak panjang. Yang penting Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Pastor Anna dan suami. Biar kiranya anak ini tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, ini yang utama sebagai balita, dan nanti akan berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Orang tua diberkati, oma, opa diberkati, semuanya Tuhan lindungi, sehat kuat di dalam lindungan Tuhan. Amin. Baik saudara, senang sekali dapat tema di tahun baru ini, yaitu New Year, tahun baru, New Hope. Kali ini saya tidak mempersiapkan presentasi, tetapi baiklah mari kita ikuti. Ada satu bagian yang ada beberapa bagian sebenarnya sih, tapi ada satu bagian yang agak panjang, mengawali pembahasan kita, dan nanti kita akan sharing bersama-sama, karena baik, saya akan sharing juga mengenai beberapa hal, apalagi sekarang saya berada jauh dari Indonesia, beda waktunya 15 jam, ya Indonesia duluan, dan kita akan melihat bahwa di dalam Tuhan harapan sudah pasti selalu tersedia.
Kita ingat, tiba-tiba teringat ada satu firman Tuhan yang semuanya kita sudah hafal bersama-sama, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Ya kan? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tetapi marilah kita lihat ada satu tokoh yang betul-betul digambarkan secara jelas oleh Rasul Paulus bahwa dia berharap betul-betul kepada Tuhan. Mari kita, kalau kita punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama Ulangan pasal Roma pasal 4. Roma pasal 4, saya akan sharing screen. Roma pasal 4 mulai dari ayat yang ke-17, tidak salah. Oke, mulai dari ayat yang ke-17. Atau kita mulai dari ayat yang ke-16 saja. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Ingat, ini ada dua. Mereka yang hidup dari hukum Taurat mendapatkan kasih karunia juga. Dan kita yang sebagai keturunan Abraham mendapatkan kasih karunia. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ini Rasul Paulus bukan berbicara tetap pada orang Yahudi. Ini adalah kitab Roma. Jadi Rasul Paulus berbicara terhadap orang-orang yang bukan orang Yahudi. Ayat yang 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di Tuhan itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Ini ayat yang ke-18. Ini yang menjadi saya highlight ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya keturunanmu. Ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, dan karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak kepercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan, ini Abraham, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat yang ke-22, karena itu, hal ini apa itu maksudnya? Abraham berharap dan percaya. Diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi bukan karena Abraham melakukan sesuatu, dia percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Kata-kata ini ayat yang 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkannya kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tapi juga ayat 24 ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya. Karena apa? Kita percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sekalipun ini kita bicara tentang harapan tahun baru, harapan yang baru. Banyak sekali hal yang sudah kita lewati di tahun yang lalu, 2021. Saya percaya ada pasang surut, ada hal-hal yang kita anggap sebagai, secara manusia kita anggap baik, ada hal-hal yang kita anggap berkat, dan mungkin ada hal-hal yang kita anggap sebagai pergumulan dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena dalam pandangan manusia,
dan pandangan Allah itu seperti ada yang tertulis. Pikiran-pikiran Allah itu tidak dapat terselami. Jauh melebihi dari pikiran kita. Hal-hal yang mungkin kita anggap baik, itu buat Allah adalah hal yang sempurna untuk kita. Hal-hal yang mungkin kita anggap pergumulan, itu Allah mengizinkan itu terjadi. Supaya kita belajar untuk percaya kepadanya. Jadi di sini dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap dan juga percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-19, usianya sudah kira-kira 100 tahun. Bapak Ibu, proses Abraham untuk benar-benar percaya itu tidak dalam jangka waktu singkat. Alkitab di Perjanjian Baru tidak pernah mencatat, bahkan dikatakan di Roma ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ayat 19 dikatakan dengan jelas, imannya tidak menjadi lemah. Apakah demikian? Ini jadi PR buat kita. Bapak Ibu bisa lihat dari Kejadian 15, waktu sejak Abraham menerima janji Tuhan, sampai Kejadian pasal 20. Apakah yang terjadi dalam hidup Abraham? Apakah benar apa yang dikatakan oleh firman ini, imannya tidak menjadi lemah? Saya percaya iya. Imannya, rasa percayanya tidak menjadi lemah. Tetapi dalam performance Abraham, dia kadang-kadang up and down. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ketika bahkan Sarah menertawakan Abraham, dan dia suruh Abraham menikah dengan Hagar. Abraham ikut. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan semuanya itu. Rasul Paulus menuliskan, dan ini adalah firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Saat Abraham pergi ke Mesir, dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Saat Abraham juga pergi kepada Raja Abimelek, itu Abimelek artinya seorang raja, Abimelek. Abi itu bapak, Melek itu suatu gelar. Jadi raja dari suatu bangsa kafir, bahkan dia berdoa. Bayangkan, seorang Abraham yang istrinya belum hamil, masih mandul, tapi dia berdoa supaya istri Abimelek itu mengandung. Dan inilah yang menjadi bahan perenungan kita untuk tahun yang baru. Apa yang ada di depan kita? Apa yang ada di depan kita, Bapak Ibu? Kita nggak tahu. Benar, pikiran Tuhan tidak dapat terserami. Makanya ada lagu yang berkata, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Kita nggak pernah akan mengerti rencana Tuhan. Kita itu seperti Abraham diminta untuk berjalan selangkah demi selangkah, dan Tuhan akan buka. Ada satu hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia, dia diberikan suatu visi sama Tuhan untuk membuka suatu suatu tempat ibadah. Dia nggak tahu mengerti dari mana, tapi dia berjalan demi langkah demi langkah. Kalau kita baca dalam Alkitab, tidak ada satu rencana pun yang dibuka sekaligus seperti dalam satu orang. Semua selangkah demi selangkah. Ya, ada yang dikasih penglihatan, tetapi tidak dibuka oleh Allah seluruhnya. Karena kita perlu untuk percaya. Tuhan tidak menciptakan kita, manusia, sebagai robot yang dikasih perintah, oh harus gini semuanya. Enggak. Tuhan menginginkan suatu hubungan, relationship. Dan ingat Bapak Ibu, ini yang saya mau tekankan. Harapan orang Kristen itu bukan harapan gini, saya berharap
supaya itu terjadi. Mudah-mudahan itu terjadi. Saya berharap supaya tahun ini bisa lebih baik. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Harapan itu bukan harapan kosong. Harapan orang Kristen sekali lagi bukan harapan kosong. Kenapa? Karena harapan bukan suatu bukan terhadap sesuatu atau terhadap situasi. Harapan itu adalah satu pribadi. Mari kita baca dalam 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Ini, mari kita baca. Dengan jelas dikatakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, yang menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Siapakah pengharapan kita? Seorang pribadi, Bapak Ibu. Jadi, harapan kita itu dimulai dari sejak Yesus berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Apa yang menjadi harapan kita? Tuhan sudah kerjakan. Natal baru berlalu, belum ada sebulan. Secara kalender ya. Secara kalender Natal belum ada kalender Gregorian atau kalender Masehi, belum sebulan berlalu. Kalau kita renungkan bersama, Bapak Ibu, semua apa yang menjadi kelemahan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Makanya ada firman Tuhan, saya lupa di mana ayatnya, bahwa Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu benar. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan Yesus lahir sebagai bayi. Dia butuh Maria untuk disusui. Dia butuh bantuan bapaknya untuk ajar dia berjalan mungkin. Tidak ditulis dalam Alkitab. Kadang-kadang kita membayangkan Yesus itu sebagai 100% Allah. Betul, benar 100% Allah. Tapi juga dia 100% manusia. Pada saat dia lahir, dia butuh disusui oleh ibunya. Dia butuh digendong oleh ibunya. Pada saat dia bertumbuh, anak-anak perlu diajar sama ibu bapaknya. Bahkan selama beberapa tahun, Yesus menjadi turut membantu bapaknya sebagai tukang bangunan, tukang kayu kalau dalam Alkitab. Padahal secara sebenarnya Yesus itu bukan tukang kayu, jadi dia itu seperti tukang bangunan, Bapak Ibu. Karena dulu kayu, jadi bangunan dulu itu dari batu. Nah, jadi Yesus sebenarnya seperti terlebih jelas dibilang tukang bangunan. Yesus turut merasakan. Apakah dia nggak pernah sakit waktu kecil? Tidak dicatat dalam Alkitab, tapi saya membayangkan sebagai 100% manusia, dia mungkin pernah sakit. Apakah Yesus nggak pernah nangis? Bayi pasti nangis. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi apapun yang ada di depan kita, tahun 2022, tahun yang baru, harapan yang baru. Karena harapan itu bukan suatu benda, harapan itu bukan suatu situasi, harapan itu adalah satu pribadi, yaitu Kristus Yesus sendiri. Di sini dengan jelas dikatakan, Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Bahasa ada dari terjemahan di IMK ditulis Yesus Kristus Yesus harapan kita. Jadi harapan kita bukan suatu mudah-mudahan akan terjadi. Saya berharap itu akan terjadi. Harapan kita itu pasti. Karena apa? Yesus Kristus itu hidup sudah ada di depan kita. Apapun yang akan terjadi besok, dia ada di sana. Kan ada lagu, sebab dia hidup, ada hari esok,
Sebab Dia hidup. Ini kita nyanyiin kalau kadang paling sering kalau hari kebangkitan. Sebab Dia hidup, ada hari esok, karena Yesus sudah ada di sana. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya pernah bawakan itu dalam satu renungan di Chosen Generation juga. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Saya pernah tanya kepada kita semuanya, Yesus awal, Yesus yang akhir, kita ada di mana? Kita ada di tengah-tengah. Jadi apapun yang akan kita hadapi, kita akan melihat suatu harapan pasti. Harapan yang pasti. Harapan itu adalah suatu pribadi. Mari kita lihat satu firman Tuhan lagi di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Dikatakan di sini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Apa itu sauh? Jangkar. Jadi seperti kapal, jangkar yang kuat, nancep sampai di bawah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Aman, jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Aman bagi pikiran saudara. Aman bagi jiwa. Aman bagi perasaan. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi sampai ke jauh ke depan. Karena apa? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Dan Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar untuk kita selama-lamanya. Imam besar sampai selama-lamanya. Yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kita, apa yang ada di depan kita? Yesus Alfa dan Omega. Kita ada di tengah-tengah. Dan pengharapan kita itu bukan pengharapan kosong. Oh, mudah-mudahan. Enggak, Bapak Ibu. Yesus sudah mendahului apa yang Dia rencanakan untuk kita. Kitanya kadang-kadang memperlambat proses itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan sampai ke situ. Dan Tuhan nggak pernah ingat mengenai performance kita. Tuhan ingat akan rasa percaya kita. Bukan rasa. Tuhan ingat akan percaya dan iman kita. Karena Abraham di perjanjian baru tidak pernah dicatat. Dia kawin dengan Hagar, enggak. Dia, kecuali di Galatia. Tapi itu pun hanya sebagian kecil. Tapi jelas tadi dalam Roma 4 ayat 19 dikatakan, imannya tetap teguh. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Bapak Ibu jadi PR, bisa baca Kejadian pasal 15 sampai Kejadian pasal 20. Bisa lihat bagaimana up and down-nya Abraham di masa-masa dia menantikan janji Allah digenapi atas hidupnya. Tapi Tuhan tetap melihat apa yang Abraham percaya dan tidak memperhitungkan yang lain. Jadi Bapak Ibu kembali lagi di tahun yang baru ini cuma satu. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Kita mungkin nggak tahu apa yang terjadi besok depan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi kita percaya Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Itu yang menjadi renungan kita di hari pertama, maksudnya di pertemuan ibadah online pertama di Chosen Generation di tahun yang baru ini. Tuhan ada di depan kita. Yesus adalah pengharapan kita. Dia adalah pribadi yang menjadi harapan kita. 1 Timotius 1 ayat 1. Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Dan pengharapan kita adalah jangkar yang kuat. Kita takut wajar, kita khawatir wajar. Tetapi mari kita terus memandang kepada Yesus pada saat kita merasa khawatir. Pasti ada Roh Kudus di dalam saya, dalam Bapak Ibu semuanya, dalam kita semua, yang mengingatkan kita, tenang, tetap percaya, tenang, jangan takut, terus melangkah. Saya rasa itu pasti ada.
Dan itu yang akan membuat kita maju walaupun selangkah demi selangkah. Karena ada Yesus yang bersama kita. Ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, tahun yang baru, Yesus itulah harapan kita. Harapan yang baru, boleh ada harapan terhadap sesuatu, terhadap situasi, boleh berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Dialah harapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor. Amin. Thank you, Kak Fahmi. Merespon firman pada sore hari ini, Ibrani 6 ayat 19, itu memang luar biasa. Pemahamannya luas dan dalam. Memang iman itu kayak jangkar kan, Kak Fahmi. Tergantung gimana kita melempar jangkarnya. Kadang-kadang kita tahu kita punya iman. Tapi ya itu tadi, karena kita masih manusia dengan segala keterbatasan pikiran, dengan segala pemikiran, dan kita berpikir apa yang kita lihat, itu yang kita percaya. Jadi kadang-kadang kita punya iman, tapi kita nggak berani buat lempar iman itu sejauh dan sedalam yang Tuhan mau. Jadi kadang-kadang kita nganggep bahwa jangkar ini akan berhenti, akan ngambang, atau jangan-jangan iman saya nggak cukup ya, jangan-jangan gini. Jadi itu yang sering terjadi sama anak-anak Tuhan sekarang, apalagi di kondisi yang seperti hari ini gitu. Kita tahu kita udah masuk di 2022 dengan segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tadi aku juga mau mengucapkan terima kasih karena Kak Fahmi udah mengucapkan selamat kepada aku secara pribadi dan suami juga. Ya, memang kebaikan Tuhan itu kita nggak bisa hitung kalau kita bisa ada di hari ini. Amin, amin. Dan kita ngelihat kalau kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, kita cuma inget-inget aja kebaikan Tuhan. Betul itu. Itu berarti kan kita udah melempar jangkar iman kita jauh gitu. Tapi kita kadang-kala nggak menyadari bahwa oh iya ternyata gue udah jalan sejauh ini loh sama Tuhan. Di dalam perjalanan itu kita ada rasa khawatir, ada rasa bahkan kadang-kadang kita mencurigai rencana Tuhan sendiri. Iya, betul. Kadang-kadang kita mencurigai rencana Tuhan sendiri gitu. Kita kayak aneh kan, itu sebenarnya kan pemikiran yang sangat aneh. Kita tahu Tuhan hidup dalam kita, terus kita curiga sama rencana Tuhan. Jadi kayak tadi Yeremia 29 ayat 11, kita tahu ayat itu. Ya. Kita benar hafal lah. Semua orang Kristen hafal dengan ayat itu dan bahkan menjadikan itu tagline jadi status FB, sosmed dan teman-temannya. Tapi kembali lagi, deep down ketika mereka ngerasa terjebak dalam situasi yang nggak enak, mereka jadi mencurigai ayat ini sendiri. Ini bener nggak ya ayatnya? Ini jangan-jangan nggak terjadi di hidup saya atau sebagainya. Jadi memang perenungan hari ini adalah new season, new hope, musim yang baru, harapan yang baru, karena masa depan itu harapan itu pasti ada. Seperti kita tahu di Amsal, aku lupa Amsal berapa. Pengharapan akan masa depan itu sungguh ada gitu. Jadi kita nggak pernah bisa tahu kita berhenti di tahun berapa, di momen yang seperti apa, di usia berapa, di saat yang seperti apa. Tapi kalau kita tahu kita punya iman dan itu sebagai sauh atau jangkar untuk kita melangkah ke depan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu berdiri di depan. Jadi kayak Tuhan mau kita ngelemparin jangkar, kayak sama kayak orang mancing, kita nggak tahu ikan di mana, tapi yang penting kita ngelemparin pancingan aja, kita percaya pasti ada ikan yang nyangkut gitu. Jadi Tuhan Yesus itu selalu berdiri lebih dulu dari kita. Amin. Jalan di depan kita. Yang Tuhan mau ya kita percaya, kita punya iman, punya source itu sendiri. Tergantung kita mau menghidupi iman itu sejauh dan sedalam apa. Itu yang aku respon ya Kak Fahmi pada sore hari ini, karena memang
tanpa iman sebagai jangkar, nggak mungkin Kak Fahmi hari ini bisa bersama dengan kita di jam yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dari California untuk bergabung sama kita, tetap melayani di Chosen Generation Ministry. Ini juga blessing buat kita semua. Ini juga bukti nyata dari kebaikan Tuhan bahwa kalau memang kita punya hati, kita tahu melihat dan mengingat kebaikan Tuhan, kita pasti nggak akan pernah mikir secapek apa, sesibuk apa, seberat permasalahan kita. Karena kita ya, inilah yang bisa kita lakuin. Sepersekian persen dari yang Tuhan udah lakuin buat kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, Kak Fahmi bareng sama kita di tahun 2022, even udah beda negara, beda benua sama kita, tapi tetap setia di dalam pelayanan The Chosen Generation Ministry. Iya. Dan sore hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol karena ini masih opening, masih ibadah pembukaan. Berarti kita boleh dong, kita merefresh kebaikan Tuhan di tahun 2021, bahkan sampai penghujung tahun. Hari ini kita tahu kita masih sehat, kita tidak terpapar COVID lebih tepatnya, dan kita juga nggak terpapar Omikron. Kita masih bisa senyum, tertawa, sehat, dan ini kan blessing yang paling besar di saat seperti ini ya Kak Fahmi. Dan kita akan bercerita tentang kesaktian kebaikan Tuhan. Sebelum saya akan mulai dengan Kak Fahmi pastinya, tetapi saya akan mengajak saudara-saudara terkasih di ruang Zoom atau juga di platform Facebook ataupun di sosial media kita yang lain di IG, boleh juga untuk menuliskan testimoni ataupun apapun yang menjadi kerinduan saudara terkasih di tahun 2022 ini. Kira-kira apa sih pengharapan secara pribadi ataupun juga mungkin ingin mendoakan rekan dan sahabat, ataupun kira-kira masih punya PR. Ada juga yang saya masih mendoakan saudara saya yang belum kembali kepada Tuhan, atau saya ingin mendoakan keadaan Indonesia yang seperti hari ini ada bencana juga. Kemarin di Papua ya, kita tahu ada bencana di Papua kemarin, tanah longsor. Kita juga tahu ada bencana-bencana di beberapa daerah. Kita tahu banyak kejadian yang kelihatannya nggak baik. Tapi balik lagi ke ayat 2 Yeremia 29 ayat 11 itu tadi. Dan kita bertumbuh dengan iman yang pasti, pengharapan akan Tuhan Yesus. Saya persilakan, mungkin ada saudara terkasih di ruang Zoom. Mungkin Ibu Katrin ingin berbagi kebaikan Tuhan selama 2021 atau di penghujung tahun kemarin, ada special testimoni, pasti kita semua punya ungkapan syukur lah. Nggak mungkin loh udah ganti tahun terus nggak ada ungkapan syukur, tuh kayaknya nggak mungkin banget. Mungkin juga ada Ibu Ati, ada Christian, ada Henry, dan juga ada teman-teman yang ada di ruang Facebook. Jadi kita sama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan. Karena ruang Zoom ini sebenarnya, dan ruang ibadah online ini adalah kita sama-sama saling merimain kebaikan Tuhan gitu. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan juga, kita nggak akan punya ibadah online seperti hari ini. Mana mungkin dari berbagai macam daerah, dari beda-beda jam, kita masih bisa beribadah di online yang sama. Itu kan kebaikan Tuhan juga ya Kak Fahmi. Ya, amin. Kalau gitu sambil kita menunggu yang lain, mungkin kita akan mulai dari Kak Fahmi. Saya mungkin akan punya pertanyaan sedikit ya, yang mungkin juga saudara-saudara kita yang lain juga punya pertanyaan yang unik nih tentang ini. Gimana sih Kak Fahmi sekarang akhirnya bisa pindah di tempat yang baru, dan ini juga pasti adalah bukti dari
kebaikan Tuhan. Penggenapan salah satu janji Tuhan dong pastinya ya. Saya kembali lagi mengucap syukur karena bisa melewati 2021 dengan segala tantangannya. Seperti Abraham, nggak mudah. Sekali lagi, marilah kita refresh kisah Abraham itu mulai dari kisah Kejadian 15 sampai Kejadian 20. Dan kita bisa melihat bahwa Abraham itu sebenarnya up and down. Ada ada naik, ada turunnya. Tapi Tuhan tetap memandang kepada rasa percayanya, kepada pengakuannya waktu di Kejadian pasal 15. Segala prosesnya itu memang nggak enak. Nah, saya berada di daerah ini, di Amerika, itu karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya semuanya Tuhan siapkan itu step by step, nggak sekaligus. Jadi even untuk tiket saya pun terakhir itu baru bisa, itu kalau bisa dikatakan last moment baru bisa terbeli gitu. Dan puji Tuhan dapat tiket murah gitu. Tapi kalau ini kan harus pulang pergi. Dan puji Tuhannya lagi masih bisa di reschedule untuk pulang. Nah, tetapi pada intinya selama 2021 Tuhan tetap menjaga kesehatan saya. Karena dalam situasi pandemi saya punya kelemahan yang sampai sekarang saya alami, itu ada kelemahan dalam pernapasan, asma. Tapi Tuhan menjaga kesehatan saya. Karena satu hal yang ada dari beberapa tahun yang lalu saya belajar bahwa, dan selalu saya ingat, yaitu reminder kabar baik. Tuhan tidak memberikan kesehatan, dialah kesehatan saya. Tuhan tidak memberikan kekuatan, dia sendirilah kekuatan itu. Seperti ini, Tuhan bukan memberikan pengharapan. 1 Timotius 1 ayat 1 dibilang, dialah pengharapan itu. Nah, banyak memang, ya kadang-kadang up and down. Jujur saya akui, seperti yang tadi Pastor Ana bilang, anak-anak zaman sekarang atau banyak orang-orang Kristen zaman sekarang bisa terombang-ambing. Saya juga mengalaminya. Tetapi pada akhirnya, kadang-kadang kita terlalu jauh berpikir, terlalu khawatir berpikir, dan itu mengganggu kita. Gimana ya? Curiga. Itu nggak terjadi sebenarnya. Jadi kita terlalu bayangkan yang, karena saya ini orang latar belakangnya logik ya, dari awal masuk udah di biologi atau sekarang IPA, terus kuliah selalu berpikir 1 kali 1 itu 1, 1 tambah 1 itu 2. Tetapi Tuhan memang membuat segala sesuatu itu sesuai dengan apa. Jadi kita nggak bisa prediksi. Saya maunya gini loh besok, nggak terjadi. Tetapi Tuhan memperkuat rasa mau Tuhan, mau saya percaya kepadanya. Dan itu yang saya lewati selama 2021 kemarin. Jadi jadi begini. Kita kan saya selalu berpikir eksak. Nah, orang Yahudi itu diajar, kalau dikasih, kenapa mereka itu seperti orang pintar? Sebenarnya bukan pintar, karena mereka itu diajar untuk berpikir, diajar untuk merenungkan tentang Taurat. Ya Taurat ya, mereka Torah. Kita punya kitab. Mereka itu kan di Kolose 3:23 bilang, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sebenarnya kita jalan pun itu adalah menyembah Tuhan gitu loh. Dan orang Yahudi ajar berpikir begini, 9. Kalau kita kan mungkin cuma jawab, jadi dikasih jawaban 9. Kita akan jawab 3 tambah 3. Mereka enggak, dibuat berpikir 9 ini dari mana gitu loh. Dan kita juga punya kabar baik sekarang. Kita harus terus memandang jawaban itu sudah ada. Seperti orang Yahudi. Jawaban itu sudah ada, Yesus itu sendiri. Kadang-kadang
Makanya ini jadi reminder saya juga gitu loh. Apa ya? Kita ada Yesus. Tapi kita suka mengikuti metode-metode yang lain. 7 langkah untuk mencapai kesuksesan. 5 langkah untuk hidup bahagia. 6 langkah untuk jadi kaya. Gitu loh. Padahal Yesus sendiri adalah kekayaan kita. Nah, itu yang perlu di-reminder. Untuk saya, jadi pada saat satu kunci ini buat saya, bukan juga berlaku buat orang lain. Kalau misalnya sepanjang 2021 itu ada tantangan, ini kebiasaan saya. Saya dengerin musik. Karena memang saya pernah di status di Facebook, saya pernah tulis, music is my therapy. Jadi saya dengerin musik. Musik apa aja? Kadang-kadang bukan musik rohani, tapi justru itu membuat saya tenang. Gitu loh. Saya ingat lagi, oh iya, nggak apa-apa deh, melangkah aja, apapun yang terjadi. Bukan masa bodoh ya, bukan give up, tapi surrender. Bukan menyerah, tapi berserah. Nah, itu yang orang dunia nggak ngerti. Sampai sekarang itu nggak ada rumusnya. Dan saya rasa Pastor Ana dan suami juga mengalami hal yang sama waktu proses untuk membesarkan, proses melahirkan anak ini. Ini anak, ini loh, karena udah pernah terjadi hal yang ukuran sebelumnya, nggak apa-apa ya saya. Jadi ini pasti proses untuk berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai anak ini lahir, maksudnya Tuhan berikan yang terbaik. Itu pasti susah. Saya percaya dalam hal apapun. Saya mungkin dalam hal yang lain. Kita semua dalam hal yang lain. Jadi gini loh, ada satu sebenarnya ini. Di area yang kita rasa khawatir, itu justru jadi lagi masalahnya. Di area yang kita rasa, oh Tuhan, perlindungan itu melimpah, mengalir terus, itu justru seakan-akan nggak pernah habis gini loh. Saya open aja. Saya kadang-kadang terlalu khawatir dengan masa depan. Apa yang mau terjadi besok? Saya harus menghidupi keluarga saya seperti apa? Justru sakit, saya nggak terlalu khawatir kalau saya sakit. Karena saya percaya Tuhan tolong. Walaupun saya sering sakit pada waktu 2021 kemarin. Kepala tapi saya nggak anggap itu sebagai masalah. Nah, itu justru benar-benar ini ya, kasih karunia itu ngeflow. Tapi pada saat saya khawatir tentang suatu hal, itu benar-benar datang dan datang lagi. Jadi kita harus belajar untuk berserah dan bukan menyerah. Dan ini orang dunia nggak ngerti. Di tahun 2022 ini, mari ingat satu hal, saya juga mereminder diri saya, pikiran saya, karena memang pikiran ini yang jadi utama. Ya kan? Mari kita reminder, Tuhan, Engkau sudah ada di depan kita. Dia adalah jangkar itu sendiri. Memang susah dipegang gitu loh. Kita nggak seperti saya ketemu pasangan, saya bisa lihat, oh saya bisa percaya. Tapi buat manusia, karena Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata jasmani, kita sering terombang-ambing dengan situasi. Dan itu wajar. Dan saya ada di beda waktu ini, puji Tuhan, sekarang udah jam 1 ya. Kita udah sama waktu sekarang, udah sama-sama hari Minggu. Beda 15 jam. Ya, beda 15 jam. Di Amerika itu ada 6 waktu. Ada 6 time zone. Kalau di Indonesia kan cuma 3. Kalau Bapak Ibu Google, di sini ada 6 waktu, tapi yang resmi diakui oleh hukum itu ada 9. Jadi secara garis besarnya ada 6, tapi ada 9 waktu, bayangkan. Dan di sini ada namanya Daylight Saving Time. Sekarang kita ada nanti pada saat bulan Maret tanggal 23, jadi beda 14 jam sama Jakarta. Jadi agak maju gitu loh. Nah, saya berada di waktu yang Pacific Standard Time. Jadi bedanya 15 jam sama Jakarta sekarang sampai bulan Maret. Jadi dia mulai dari bulan Oktober, ya akhir Oktober sampai Maret. Dan banyak hal yang Tuhan ajarkan di sini. Satu, belajar untuk terus berharap, karena nggak tahu apa yang akan terjadi besok.
puji Tuhan karena kerjaan saya juga ada di Amerika, jadi kerjaan tetap bisa dikerjakan secara secara online maksudnya. Jadi nggak perlu ketemu dia, jadi tetap lewat laptop. Jadi kan kita cuma remote doang, dan ya banyak hal lah yang perlu penyesuaian. Makanan, ya puji Tuhan ada nasi di sini, nggak seperti yang orang bayangkan. Kalau di Eropa memang susah cari nasi, tapi kalau di Amerika ada. Terus apalagi untuk ukuran-ukuran di sini bukan pakai Celsius tapi pakai Fahrenheit. Ukuran jarak di sini pakai mil, bukan atau feet, bukan pakai meter atau kilometer. Itu harus dikonversi semua. Tapi ya semua Tuhan so far so good. Dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Jujur, ini pikiran masih kalkulasi. Jujur ya, saya buka semuanya. Tapi ya dengan saya memperkatakan firman Tuhan juga pada hari ini, sebenarnya firman itu buat saya juga sendiri. Apa yang saya ucapkan hari ini, itu juga buat saya sendiri. Kan firman bermata dua, pedang bermata dua. Jadi bisa buat orang, itu buat saya sendiri. Jadi saya percaya tahun new season, new year, new season, new hope, pengharapan yang baru untuk kita semua. Dan mari kita latih. Karena jujur, di samping musik, ada satu juga yang selalu mengingatkan saya kalau saya dalam kekhawatiran atau dalam pergumulan. Tuhan ingatkan kebaikan Tuhan kemarin, atau minggu lalu, atau 2 minggu lalu. Kesaksian itu penting buat kita yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di Facebook. Ayo share kesaksian. Karena kesaksian itu penting. Di Kejadian pasal 20, Abraham itu mendoakan orang yang mandul. Istrinya sendiri mandul. Tapi dia berani untuk mengambil langkah. Maksudnya berani untuk bersaksi. Berani untuk menjadi saksi. Nah, baiklah kita apapun, sekecil apapun. Kadang-kadang kita harus pikir kesaksian itu orang mati bangkit. Saya pernah bilang di ruang Zoom ini, kita ngedip aja, saya ngucapin satu kata aja, saya digerakin, angkat ini, turun, angkat. Itu kita butuh Tuhan. Hidup ini butuh Tuhan. Dan itu orang yang di luar nggak ngerti. Nah, itu aja yang ingin saya saksikan 2021. Tuhan jadi kesehatan saya, Tuhan jadi kekuatan saya. Tuhan tetap pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan, saya puji Tuhan pekerjaan tetap Tuhan sediakan bagi saya, walaupun di tengah pasang surut. Kalau orang banyak sekali, Bapak Ibu, kalau saya mau saksikan, ada beberapa teman saya udah kontak dari IG, minta kerjaan. Mereka bilang, lo kerja apaan sih? Kok lo itu katanya kayak cuma di depan komputer? Ya memang kerjanya di depan komputer. Apa sih kerjaannya? Mereka ada yang nanya, di IG ada, kasih kerjaan dong bro ke gue gitu. Ya saya mau bilang apa? Saya juga dapat pekerjaan ini karena kasih karunia gitu. Tapi saya selalu memberikan jawaban yang bukan berarti kita cuek gitu. Tapi banyak Bapak Ibu yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Saya percaya kesaksian kita akan menguatkan mereka. Ayo, mari taruh kesaksian di ruang Zoom, di lewat message di Instagram, lewat message di Facebook. Saya ajak semua kita untuk membagikan kesaksian. Karena kesaksian itu penting untuk orang lain, untuk didengarkan. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, masalah boleh ada, khawatir boleh ada, ketakutan boleh datang, tapi seperti kata firman Tuhan, pengharapan itu ada. Dan pengharapan kita bukan pengharapan, oh mudah-mudahan jadi. Enggak. Walaupun menunggu beberapa tahun seperti Abraham. Abraham itu bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun dia tunggu. Nggak salah sekitar 26 tahun. Tapi Tuhan tetap memberikan apa yang dia janjikan. Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi apa janji Tuhan kepada kita masing-masing beda ya. Pada Pastor Ana, pada Bu Catherine,
pada kita semua berbeda-beda. Percaya dan ingat selalu kebaikan Tuhan. Betul kata Pastor Ana. Jangan pikirkan, ya jangan terganggu dengan hal-hal yang mengintimidasi, termasuk ada orang yang bilang, nanti lo dosa lo kalau begini nggak begitu lo nggak diberkati lo. Nah itu menurut saya nggak sesuai dengan firman Tuhan sih. Maaf kalau saya ngomong. Karena apa? Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Masa depan selalu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18 itu. Saya baru ingat, Amsal 23 ayat 18. Jadi selalu ingat kebaikan Tuhan. Dua hal yang saya praktekkan, nggak tahu akan jadi berkat. Saya suka dengerin musik, kalau saya lagi banyak pikiran, udah walaupun rame-rame, taruh headphone dengerin musik. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Oh, ingat mujizat Tuhan minggu lalu. Walaupun nggak mungkin terjadi hal yang sama, tapi at least jiwa kita tenang. Itu kan. Karena damai sejahtera itu lebih penting daripada apapun juga. Kalau ada damai sejahtera, kita kerjanya bisa enak. Ada damai sejahtera, kita bisa jaga anak enak. Ya kan? Ada damai sejahtera, kalau nggak damai sejahtera, pikiran jadi kemana-mana. Nah, itu. Banyak Tuhan memberkati. Silahkan, Pastor Ana, 2021 kan banyak kejadian yang luar biasa. Silahkan Pastor Ana juga bagikan. Thank you, Kak Frami. Jadi judulnya adalah #FinishStrong ya. #FinishStrong 2021. Kita semua tuh pasti finish strong lah. Karena kalau nggak, hari ini kita nggak bisa ketawa bareng di ibadah online. The Chosen Generation. Dan yang sering terjadi sama kita adalah kita bisa ngetawain masalah kita yang kemarin. Betul. Kok bisa ya kita kemarin pusing-pusing kayak gitu, ternyata kita hari ini bisa ngelewatin dengan rasa syukur, kita bisa ngelewatin dari situasi yang bikin deg-degan, dari situasi yang menegangkan pada momen itu ya. Tapi hari ini kita bisa ngetawain masalah kita kayak, gila ya, Tuhan Yesus tuh luar biasa banget, bisa merekayasa apapun per sekian detik gitu untuk kita anak-anaknya, untuk kita orang-orang yang benar-benar hidup menghidupi iman itu tadi. Karena kita akhirnya jadi surrender seperti Kak Frahmi bilang, karena ketika kita udah nggak tahu kita mau ngapain, kita bukan menyerah, tapi kita berserah aja. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Tapi kalau kita masih mencurigai rencana Tuhan, ya akhirnya kita akan di titik menyerah. Gue nyerah deh. Akhirnya kita akan memilih shortcut yang lain. Itu tadi opsi 7 cara menjadi sukses, 6 cara menjadi kaya, 10 langkah menuju apa gitu. Jadi itu bentuk menyerah gitu, karena dia udah give up, dia akhirnya ngambil shortcut pilihan-pilihan yang coba dunia tawarkan melalui kemasan-kemasan yang berbeda. Padahal sebenarnya ya itu memanipulasi pikiran kita kan, Kak. Itu kan kayak menstimulasi pikiran kita bahwa bahwa di luar agama, bukan agama sebenarnya, di luar keimanan kita ada hal yang ada hal juga yang mempengaruhi kayak gitu. Itu yang tadi kalau kita merespon tentang perjalanan kebaikan Tuhan gitu. Kalau misalnya dari saya kesaksiannya long short story aja ya. Kalau nggak nanti bisa 10 jam. Haleluya. Kebaikan Tuhan itu banyak banget, tetapi mungkin ada bagian yang spesifik ya. Itu mungkin ketika saya boleh Tuhan berikan kesempatan, privilege selama 9 bulan mengandung, diberikan kesehatan yang total di situasi pandemi yang waktu itu hamil juga lagi COVID tinggi-tingginya, lockdown dan semuanya. Itu benar-benar Tuhan bungkus saya dan suami dan keluarga kami benar-benar dalam coveringnya Tuhan gitu. Dan kita nggak tahu apa yang mungkin
kita percaya virus ini semua ada di udara, tetapi tangan Tuhan ini loh, perlindungan covering Tuhan ini overwhelm sama kita tuh bener-bener kayak wow, kayak selaput yang nggak terlihat, tetapi saya percaya kok banyak virus pasti yang mendekat. Tetapi ketika Tuhan tadi punya rencana dan kita surrender sama Tuhan, ya udah kita melakukan semaksimal yang kita bisa untuk menjaga diri dengan baik. Akhirnya kita tahu Tuhan, sisanya udah bagian Tuhan. Dan selama 9 bulan saya diberikan kesehatan secara fisik, tetapi juga dalam 9 bulan ini di kehamilan saya yang kedua ini, yang puji Tuhan sekarang baby Revo udah hadir bersama kita, itu juga miracle buat kami, karena waktu awal kehamilan juga surprise, dan menurut dokter itu juga sebenarnya sesuatu hal yang agak nggak mungkin gitu, karena dengan apa namanya rekam medis saya bahwa saya ada pengentalan darah. Jadi bagaimana bisa si calon janin ini berkembang sempurna, berkembang dengan baik, padahal saya punya pengentalan darah yang menurut dokter itu udah akut. Jadi nggak mungkin lah ini si janin ini bisa berkembang dengan baik, sampai di usia 5 bulan pertama itu bisa berkembang dengan sempurna. Jadi itu udah mulai testimoni gimana Tuhan menenun, itu tadi firman Tuhan. Tuhan sudah menenun setiap kita dari kandungan. Tuhan yang mengambil alih hidup kita itu benar-benar dari cuman secuil darah, karena kita dimulai dari darah kan, sebenarnya kan itu benar-benar Tuhan yang menenun. Jadi akhirnya sampai saya juga harus pengobatan, berbagai macam pengobatan gitu untuk pengentalan darah, dan akhirnya sampai di usia kehamilan ke-8 ditemukan ada big issue bahwa si janin ini menyusut karena ternyata pengentalan darahnya udah semakin akut. Jadi akhirnya saya harus masuk di rumah sakit setelah rawat jalan. Jadi selama beberapa bulan itu rawat jalan terus kan, dengan segala macam infus dan obat-obat itu. Akhirnya di bulan ke-8 saya harus masuk rumah sakit untuk benar-benar dirawat secara intensif dengan kontrol dokter 24 jam. Dan Kak Frami juga tahu menegangkannya waktu itu seperti apa. Gitu. Jadi ya Tuhan itu baik banget lah, selalu tepat pada waktunya. Kita dipaksa, kita seringnya merekayasa gitu, kayak enggak, ntar maunya gini, ntar udah ngebayangin sampai lahirannya gini, tapi ya itu dipaksa sama Tuhan. Dan mau nggak mau, kalau Tuhan yang paksa, Tuhan juga yang nyelesain masalahnya. Bener nggak Kak Frami? Betul. Bener nggak? Kecuali kita maksa Tuhan ya, itu beda. Tapi kalau Tuhan yang paksa kita, Tuhan tahu kita tuh udah terselesaikan masalahnya. Kayak misalnya Kak Frami tiba-tiba dipaksa Tuhan untuk pindah ke US, ya itu Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Itu udah itu finish gitu. Jadi ketika akhirnya kita masuk rumah sakit, semuanya berjalan begitu cepat, maju hampir 3 minggu, dan akhirnya juga ketika dicek selalu setiap hari itu detak jantung si janin juga dicek, sampai akhirnya setelah 1 minggu dokter menemukan di fakta yang baru menurut rekam medis bahwa si janin ini udah kelelahan di dalam rahim. Jadi akhirnya si baby Revo ini harus sesegera mungkin dikeluarkan, karena menurut dokter, pengamatan dokter pada saat itu, dia udah nggak bisa lama lagi di dalam kandungan gitu. Jadi ada pengentalan darahnya tadi Kak. Jadi dia udah nafasnya udah lelah gitu dia di dalam. Jadi akhirnya diambil tindakan, besoknya saya harus operasi sesar gitu. Jadi akhirnya baby Revo hadir di tanggal 13 Desember, deket sama ulang tahunnya Kak Frahmi. Beda berapa hari aja.
Dan puji Tuhan. Ulang tahun Taylor Swift. Oke. Dan itu adalah momen di mana kita melihat janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Saya bisa menyaksikan bahwa setiap Oke, Bapak Ibu, sepertinya ada koneksi terputus dari Pastor Ana. Luar biasa apa yang disaksikan oleh Pastor Ana tadi, bahwa proses 9 bulan, jadi selama 2021, 9 bulan dari kehidupan Pastor Ana itu dihabiskan dengan proses kehamilan sampai melahirkan. Dan kalau kita lihat memang Mazmur 103, ya koneksinya putus dengan Pastor Ana. Dan tadi Pastor Ana bilang Tuhan yang menuntun kita dalam kandungan ibu. Dan itu benar. Mazmur 139 itu pernah saya juga bawakan bahwa Tuhan melihat kita selagi kita bakal anak. Belum ada apa-apa, Tuhan sudah tahu, dan katakan Mazmur 139, dan hari-hari kita sudah dituliskan. Jadi, dan ada tadi ada Bapak Ibu dengar bahwa Pastor Ana harus menjalani pengobatan. Bapak Ibu, sekalipun saya juga minum obat, tapi saya percaya obat itu bukan mendatangkan kesembuhan. Kesembuhan itu Tuhan sendiri, Yesus Kristus kesembuhan saya. Obat itu adalah untuk mendatangkan kebugaran buat tubuh saya. Tapi yang bisa merubah kesehatan saya, sel-sel kita jadi bagus, itu bukan karena obat, karena Tuhan. Saya boleh minum obat, tapi saya percaya obat itu bukan untuk kesembuhan saya. Saya bisa pakai obat untuk penyakit, semprot, ada obat asma. Tapi saya percaya kalau saya merasa lega, itu Tuhan yang berikan nafas itu. Itu maksudnya. Kita boleh berolahraga, tapi tubuh kita jadi kuat, jadi sehat, bukan karena kita olahraga. Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Yesus yang menjadi kesehatan kita. Olahraga itu untuk kebugaran kita. Itu. Jadi apapun yang kita lihat, itu buat orang sih seperti nggak masuk akal. Kok bisa gitu ya? Maksudnya, masa Yesus terus? Ya memang, kehidupan orang Kristen hanya kepada Yesus. Kita boleh bilang, oh saya terpuruk. Masih ada yang lebih terpuruk. Gitu loh. Oh saya perlu dikasihani, masih ada yang perlu lebih dikasihani. Tapi marilah kita semuanya memandang kepada Yesus. Saya ingin share satu ayat, mungkin nanti ini kalau Pastor Ana bisa gabung lagi, tapi bukan satu ayat ya, beberapa ayat, kita akan menjadi ayat penutup. Ini kalau kita lihat Rasul Paulus berdoa, apa yang dia doakan? Apa yang dia doakan? Ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Doa Rasul Paulus simpel. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi pertama dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat memahami kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini yang kita sering kutip. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan apa yang kita doakan dan kita bayangkan. Apa yang saudara bayangkan? Yesus jauh, Allah dapat melakukan jauh melebihi itu. Karena kita mengerti kasih-Nya. Itu. Jadi kita boleh, saya juga, ini ayat ini terus mereminder juga saya sebagai pribadi. Dan kita semua.
Baiklah, di tahun 2022 ini kita melangkah dengan suatu pengharapan yang pasti. Bukan karena pengharapan mudah-mudahan, tapi karena pengharapan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Oke. Kita masih ada yang ingin mungkin menyampaikan kesaksian. Kalau masih ada, kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu mungkin bisa lewat message kalau ada pertanyaan. Dan kita akan terus ibadah Chosen Generation setiap minggu, mulai dari hari ini. Setiap hari Minggu kita akan bertemu. Yang tidak bisa ibadah offsite, sekarang kan udah mulai nih di Indonesia banyak offsite. Kalau di Amerika ada gereja-gereja di sekitar area saya ini tutup lagi karena di California cukup tinggi kasusnya Omicron. Nah, sekarang katanya ada flurona apalah itu di sini. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini memang orang udah jarang juga pakai masker, makanya tinggi banget gitu loh. Mereka ke toko nggak pakai masker. Karena mereka udah bilang, saya sudah vaksinasi, ada yang, tapi ya whatever lah itu, tapi saya percaya bukan karena itu, tapi karena perlindungan Tuhan. Kita bisa, tapi kita juga jangan cuek gitu loh. Karena apa yang mungkin kita nggak kena, tapi orang lain kena mungkin. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, dan bagi yang belum sempat mengikuti ibadah offsite atau ibadah di ruangan gedung gereja atau di ruangan yang tempat ibadah, mari bergabung bersama di Chosen Generation untuk mengikuti ibadah online setiap minggu di jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 4 sore waktu Indonesia bagian Tengah, atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Timur. Kirimkan Bapak Ibu saksian, karena kesaksian itu bisa memperkuat kita semua. Bukan hanya Bapak Ibu yang menjadi kuat, tapi kita semua bisa dikuatkan. Oke Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Sini saya sekarang sudah jam 1, udah mau setengah 2 pagi. Kita sama-sama sudah berada di hari Minggu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga, karena kasih karunia-Mu membuat kami bisa mengikuti ibadah online The Chosen Generation di hari Minggu ini tanggal 9 Januari 2022. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya apa yang sudah kami dengar, apa yang disampaikan, itu boleh kami ambil. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam hati kami. Untuk kami renung-renungkan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Tuhan. Baik, di hari-hari yang mendatang, kami akan terus menyaksikan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa, kami memberkati Pastor Ana dan anak si Revo, Rasubala. Tuhan, biar kiranya keluarga ini, serta dengan omanya, opa dan omanya di Manado juga, Tuhan berkati. Baby ini bertumbuh dengan kuat, dan sehat. Terima kasih Tuhan. Dan buat kami semua yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook yang mengikuti ibadah ini, buat kami ingat bahwa kami punya harapan yang pasti. Karena harapan kami bukan tentang sesuatu, bukan tentang situasi. Harapan kami adalah seorang pribadi, yaitu Kristus Yesus, Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk ibadah sore hari ini. Terima kasih buat kita yang sudah mengikuti lewat Zoom. Terima kasih yang sudah mengikuti lewat Facebook. Dan jangan lupa kirimkan kesaksian Bapak Ibu semuanya. Kita akan berjumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore semuanya.